Jemaat yang Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu 9. Hari ini juga akan dinyanyi berdua gerakan anak dua serta mengulangi. Kiranya hari ini dapat memberkati dari kita semua. Pembuka firman saat ini adalah pendeta yang ke-8. Semangat berdiri. Atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami hadirkan
Berilah kami pengampunan dan kami segera, ya Bapa, serta berilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab adalah Anak juga Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti keadaan kasih-Mu, terutama kepada firman dan benar-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, hingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bimbinglah kami ya Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan ajarkan kami dengan penuh kesadaran memperlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Roma 16 ayat 1 hingga ke-16. Roma pasal yang ke-16 ayat 1 hingga ke-16. Beginilah firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, dan supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku, yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membantu tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membantu tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga
Salam kepada Asin Kristus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sehingga terkadang saudaraku memunculkan banyak pro dan kontra. Ada yang mengatakan, aduh, tidak bisa menikmati persekutuan dengan baik kalau hanya melalui channel YouTube. Kayaknya kalau ibadah di rumah tidak ada nuansa Roh Kudusnya. Karena selama ini hati pikiran kita terpusat bahwa hanya di gereja lah Tuhan mengendaki ibadah-ibadah itu. Apakah itu benar, Bapak Ibu? Pertanyaan. Apakah hanya di gereja Tuhan ada di situ? Nah, melalui bacaan dan tema yang Pak Pendeta angkat, jemaat rumah merupakan kehendak Allah. Saya definisikan, Bapak Ibu, apa itu jemaat rumah atau gereja rumah. Jemaat rumah itu adalah sekelompok orang yang sudah percaya, yang kemudian melakukan berbagai aktivitas berkumpul bersama dalam bentuk kegiatan-kegiatan iman. Seperti apa? Seperti ibadah, seperti perjamuan kudus, penelaan Alkitab, sharing rohani. Itu yang disebut gereja rumah atau jemaat rumah. Sekelompok orang yang bersama-sama berkumpul di satu rumah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan iman atau kegiatan rohani seperti perjamuan kudus, ibadah, sharing pelayanan, pembacaan Alkitab dan sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau didefinisikan Pak Pendeta mau mengangkat judul suatu buku yang berjudul Gereja Rumah yang Mengubah Dunia, yang ditulis oleh Wolfgang Simpson. Dia katakan begini, bahwa jemaat rumah atau gereja rumah adalah tubuh Kristus. Sekali lagi, jemaat rumah atau gereja rumah adalah tubuh Kristus yang berada di rumah yang terdiri dari 3 kaum. Yang pertama adalah mereka yang sudah bertobat. Bertobat kepada siapa? Bertobat di hadapan Allah. Bertobat melalui darah Kristus. Kemudian yang kedua adalah mereka yang sudah saling mengampuni satu sama lain sebagai sesama umat. Dan yang ketiga adalah pribadi-pribadi yang mau dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan penuh kasih. Itu definisi jemaat rumah. Nah, pertanyaan kita, saudara coba buka Injil Matius pasalnya yang ke-18. Apakah ketika sekelompok orang itu, 1 atau 2 atau 3 orang,
yang berkumpul itu apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya saudaraku, bahwa jemaat rumah itu merupakan karya, merupakan kehendak Allah. Jadi kalau saudara dan saya kemudian mengatakan bahwa hanya di gereja Tuhan menghendaki, itu keliru. Sebab kata Yesus, di mana 1, 2 atau 3 atau 4 berkumpul atas namanya, di situ dia hadir. Amin, saudara. Di rumah-rumah. Itu merupakan strategi pelayanan para pemerintah Injil, para rasul, para penginjil pada masa itu. Strategi pelayanan di mana rumah itu menjadi basis. Saudara, kalau melihat kisah umat perjanjian lama, guru utama dalam rumah itu adalah siapa? Guru rohani, orang tua. Bagaimana kelompok-kelompok umat Tuhan itu selalu berada dalam setiap hari di rumah untuk bersama-sama. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah untuk mengajarkan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Ya. Jadi pemberitaan Injil itu mula-mula dia masuk ke rumah-rumah. Kalau bahasa saudara kita dan gereja lain itu yang disebut namanya rumah-rumah sel. Dan sangat bisa dilihat nanti di channel YouTube GPD WS Sukarman. Nah, karena itu saudara-saudaraku, pentingnya untuk melihat bahwa jemaat rumah itu merupakan buah dari karya Tuhan, buah dari pekerjaan Tuhan melalui para pelayan-pelayannya. Selain mengajarkan firman Tuhan, dia juga ingin menguatkan iman jemaat yang pada masa itu mereka mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami berbagai tantangan. Apa tantangan itu nanti disampaikan minggu depan lewat channel ini. Nah, melalui itu saudaraku, catatan pertama kita mau dikatakan bahwa jemaat rumah itu merupakan karya Allah dalam Yesus Kristus untuk menyatakan kuasa bagi orang-orang percaya. Artinya saudaraku, jangan mengatakan bahwa ketika kita beribadah di rumah, di sana tidak ada Roh Kudus. Catatan yang kedua, ketika jemaat rumah dalam konteks kekinian kita kemudian dipandu melalui channel YouTube atau media-media sosial lainnya, lihatlah itu sebagai bagian dari karya Allah yang tidak mengurangi esensi dari iman percaya kita kepada Tuhan. Ingat, ketika saudara beribadah di rumah melalui channel YouTube atau media-media sosial, itu tidak pernah mengurangi esensi iman kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara harus melihat, baik di gereja, baik di rumah, baik di media-media sosial, itu bagian dari alat Tuhan. Itu sarana dari Tuhan. Sebab saudara harus membawa suasana dalam konteks kekinian kita ketika kita berada di rumah dalam panduan media teknologi. Saudara harus memulai dengan memiliki iman yang berimajinasi bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah YouTube. Tuhan itu hadir di tengah-tengah rumah. Tuhan itu hadir dalam gereja. Bahwa Tuhan tidak dibatasi.
Karya dan kuasa Tuhan tidak dibatasi di satu tempat saja. Kalau saudara memiliki pengalaman seperti itu, saudara keliru. Nah, karena itu saudara kemarin melihat jemaat rumah. Ketika saudara berada di rumah kemudian beribadah lewat panduan-panduan media sosial bersama dengan keluarga, istri, anak, suami, saudara-saudara yang lain, itu adalah karya Tuhan bagi saudara, bagi kita semua. Saudara tidak memberikan keyakinan dalam diri, seperti yang Yesus katakan, di mana 1-2 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Pada saat ini kita akan menentukan calon diaken dan benar untuk melayani jemaat Tuhan di GPB Immanuel W. Suparno. Tugas calon diaken benar itu tidaklah mudah, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang. Ya, menjadi teladan tidaklah mudah. Menjaga rahasia jabatan gereja tidaklah mudah. Ya. Bekerja sama di tengah-tengah perbedaan satu sama lain sebagai pelayan tubuh Kristus tidaklah mudah. Dibutuhkan kerendahan hati. Terkadang apa yang kita sampaikan menurut kita baik, tapi terkadang apa yang baik itu belum tentu menjadi keputusan bersama. Tapi apa yang menjadi keputusan bersama, itulah yang terbaik. Itulah yang disebut namanya sukodos, berjalan bersama. Suka tidak suka belajar untuk menerima itu. Hari ini kita juga akan menentukan salah seorang anggota jemaat yang sudah mengikuti proses katekisasi di Gereja Masih Timur adalah kakak dari GPB. Hari ini ditentukan. Kamu sudah mengakui imanmu pada Yesus. Karena itu taatlah setia ya. Siapa lagi nama Felicia? Catherine. Jadi itu namanya kan salah-salah jadi orang tuanya marah sama Pak Pendeta. Ya. Catherine Elis Goristi Mune. Setia kepada Tuhan, senangkan orang tua. Ya, dengan pola hidupmu yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama di sini. dengan nomor surat keputusan 445/2020/NS/Romawi20/KPTS menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dengan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode
dalam jabatan pengakuan perlindungan Gultom ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020. Majelis Sinode GPIB Pendeta Marcel Mengabesi SPH Ketua 1, Pendeta Eli Denitoi Demer SPH Sekretaris 1. Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita tiba di GPIB Immanuel Yesus Rahman Mataram dengan penjelasan terkait yakin dan pengakuan tentang gereja, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu jemaat di antara mereka bagi namanya. Dan Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tentang pejabat-pejabat, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang yang tulus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dalam jabatan diaken, Alkitab menyaksikan bahwa sejak semula jabatan diaken sudah ada dalam gereja Tuhan. Kepadanya dipercayakan tugas pelayanan meja, yaitu pelayanan dikhususkan terhadap janda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, dan yang menderita kelaparan, kesakitan, dan ketidakadilan sosial. Para diaken patutlah orang-orang yang tidak bercabang lidah, tidak penggemar anggur, tidak serakah, melainkan yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, sehingga dengan berimankan Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dalam jabatan pengakuan, sama dengan jabatan diaken, bahwa jabatan pengakuan sudah ada dalam gereja Tuhan sejak semula. Kepadanya dipercayakan pengawasan terhadap pengembalaan gereja dan ketertiban pelayanan. Para penatua patut selalu berpegang pada kebenaran firman untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dapat disimpulkan, saudaraku, meskipun dalam gereja Tuhan ada berbagai jabatan dengan fungsi yang berlain-lainan, namun semuanya sama kedudukan. Tidak ada yang lebih utama daripada yang lain. Para diaken dan penatua bersama-sama dengan para pendeta merupakan suatu persekutuan, yaitu majelis jemaat, untuk sama-sama melayani seluruh jemaat agar jemaat tetap berpelihara dan melengkapi bagi tugas panggilannya dalam dunia ini dan kebesaran nama Tuhan. Dalam pelayanan bersama itu, walau masing-masing harus menghadapi fungsi jabatannya sendiri-sendiri, namun dalam keadaan tertentu dapat saja mereka saling membantu, kendati hanya dalam batas-batas tertentu, agar firman Allah tersebar dalam pelayanan makin berkembang. Jemaat, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dirinya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu setelah melalui warga si jemaat, dan Engkau memilih para pelayan di jemaat untuk mendampingi pendeta, pelayan firman dan sakramen dalam pekerjaan menjaga keutuhan jemaat sebagai kawanan domba-Mu, serta untuk melayani, bersaksi guna menumbuhkan dan mengembangkan gereja. Kami mohon kepada-Mu selalu terus menyertai saudara-saudara ini dalam pengakuan dan janji mereka,
serta memberikan kepada mereka karunia untuk melayani jemaatku dengan setia, dengan penuh sukacita, bagi kemuliaan dan kebesaran nama. Amin. Saudaraku, dipersilakan untuk berdiri, mengucapkan pengakuan dan janji saudara-saudara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus melalui gerejanya telah memanggil, memilih dan menetapkan saudara sebagai pelayan di jemaatnya untuk melayani dan bersaksi? Kedua, apakah saudara bersedia menaati semua aturan gereja dan berjanji untuk tetap setia menjalankan tugas sebagai diaken dan penatua di DPB Jemaat Immanuel Supratman Mataram, selalu bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus Kristus, menjadi teladan dalam berbuat baik, serta berupaya penuh semangat mengembangkan pelayanan untuk membangun jemaat dengan karunia, talenta dan kemampuan yang saudara miliki. Ketiga, apakah saudara bersedia merahasiakan apapun yang dipercayakan kepada saudara sebagai pejabat gereja dan mempertahankan rahasia itu terhadap siapapun dan dalam keadaan apapun, dan apakah saudara bersedia ditegur serta dikenal sanksi disiplin gereja jika saudara melakukan suatu kejahatan dan atau menjalankan tugas panggilan dan pengutusan saudara sebagai pejabat gereja Protestan Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada hadapan jemaatnya sebagai saksi saudara Abraham Irianto Masloka dalam jabatan diaken? Iya, dengan segenap hatiku. Saudara Segatoni dalam jabatan diaken? Ya, dengan segenap hatiku. Suma Saudari Sumarniati dalam jabatan diaken? Iya, dengan segenap hatiku. Saudara Perlindungan Gultom dalam jabatan penatua? Ya, dengan segenap hatiku. Saya mengundang Catherine Alice Borista Muni untuk berdiri. Percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai dengan kehendak Allah. Kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus tetap bertekun? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja dan setia berpegang pada ajaran pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Ya. Di hadapan Allah dan yang disaksikan jemaat, saudara Catherine Elis Floristi Mone. Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Maka jemaat semua disilakan berdiri. Sama-sama semua orang percaya dengan segala waktu tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik dan mulut dan hati masing-masing berkata, aku percaya Bapa yang kuasa Allah langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal dengan kita yang ada di dalam Kristus ada dalam yang mengajukan dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang panggilan kepada Allah, naiknya di surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang kuasa dan anak-anak tanah,
berdasarkan pengakuan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara sebagai diaken dan penatua di GPIB Jemaat Immanuel W. Supratman di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan. Mohon kesediaan semua warga jemaat berdiri yang hadir. Hiduplah menurut janji dan pengakuanmu. Laksanakanlah tugas, panggilan, dan pengutusanmu dengan setia dan dalam sikap takut akan Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan memilih kamu melalui jemaat-Nya menjadi pelayan-pelayan-Nya, akan menyertai dan memberkati engkau dengan kuasa dan rahmat-Nya, serta memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan kesetiaanmu untuk melayani dan bersaksi membangun jemaat bagi kemuliaan-Nya. Saudara diaken dan penatua GPIB Immanuel W. Supratman Mataram, terimalah sekolah ini sebagai tanda pengesahan dan pengakuan terhadap wibawa ilahi yang melekat pada jabatan saudara dalam gereja Tuhan. Jemaat, hormatilah mereka yang akan bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Sama dengan jemaat, silakan. Saya mengundang saudara Irwin Elis Floristi Munik. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengarkan pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudari dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Amin.
Tuhan telah memanggil dan menentukan saudara sebagai diaken penatua. Bapak Abraham Biar Thomas Loka, Bapak Sega Tengku, Ibu Sumarniati, dan Bapak Pawilungan Gunto di Jemaat. Berikan kekuatan dan kesehatan yang prima, hati yang memaafkan, dan berkati hidup keluarganya, istri maupun anak dan suami. Ketika tugas pelayanan dikerjakannya, berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Memberkati juga saudara Catherine yang Tuhan boleh panggil untuk mengakui engkau sebagai Tuhan di dalam pengakuan sidik saat ini. Berkati dalam perjalanan hidupnya, dalam nama masa depan, Tuhan tuntun dan bimbing. Bersama dengan keluarganya, diberkati dan disertai oleh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Biarlah engkau berkati hidup mereka, jauhkan mereka dari Tuhan. Berkati kebutuhan hidup, kesehatan dan masa depan mereka. Mereka yang mengalami sakit penyakit baik di rumah sakit maupun di rumah kakak sakit, atau mereka yang berada dalam paparan COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul, Tuhan topang dan kuatkan, maupun juga usia perkawinan berkat-berkat lain, ajarkan mereka bersyukur. Berkati gereja semua di muka bumi ini, khususnya gereja PPB, terlebih jemaat Tuhan di sini. Tuhan sempurnakan semua kegiatan, memberkati para diaken penatua, unit misioner, karyawan poster, tim multimedia, vikaris, para pelayan-pelayan Tuhan diberkati, khususnya hamba bersama istri dan anak. Kuatkan dan topangkan dalam setiap pelayan. Memberkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat maupun daerah, bersama dengan aparat untuk menjaga negara ini, khususnya provinsi Nusa Tenggara Barat. Tuhan berkati dan juga bergandengan tangan dalam menangani COVID-19. Biarlah Tuhan lewat Roh yang Kudus kiranya menyempurnakan vaksin-vaksin yang sudah ada lewat uji fase 3 dan juga di berbagai tempat. Tuhan sempurnakan semua sehingga boleh vaksin ini dipakai untuk memberikan kesehatan prima dan badai corona dapat berlalu di kami. Mereka yang merawat para pasien-pasien khususnya COVID-19, para petugas medis, berikan mereka kesabaran dan ketabahan, kekuatan yang prima dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih Tuhan atas semua kemurahan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus 8 ayat 12 hingga ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka tidaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka
mereka kemudian mencukupkan kekurangan kami, supaya ada keseimbangan. Seperti ada ditulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Karena kasih dan pengorbanannya, mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuhmu dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami ke dunia ini. Terima dan serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mohon kesabaran untuk menetapkan puasa. Bahwa pencegahan wabah virus corona atau COVID-19 berdasarkan surat Majelis Sinode perihal kewaspadaan pencegahan terhadap wabah corona virus COVID-19, maka berikut adalah upaya-upaya yang harus dilakukan. Pertama, upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 secara umum. 1. Cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin selama kurang lebih 20 detik. 2. Etiket batuk. Saat bersih atau batuk, tutupi mulut dan hidung dengan tisu yang segera dibuang ke tempat sampah. 3. Tinggal di rumah secara sukarela. Menggunakan masker apabila menderita sakit pernapasan, batuk, pilek saat berada di keramaian. Membersihkan lingkungan, menjaga stamina tubuh, segera berobat bila menderita sakit pada saluran pernapasan. 2. Upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 di gereja. Pertama, warga jemaat dapat tetap beribadah di gereja, namun bagi yang sedang menderita sakit pernapasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, disarankan untuk tinggal di rumah dan berobat ke dokter. Kedua, jika melihat seseorang yang terlihat batuk, pilek, atau demam, batasi jarak setengah meter hingga 2 meter. Ketiga, buang masker setelah merasa kotor, jangan memakai lebih dari 1 hari. Keempat, jangan berbagi makanan, peralatan, gelas, dan perlengkapan pribadi lainnya. Kelima, diharapkan warga jemaat merawat kebersihan tangannya masing-masing dengan membawa hand sanitizer sendiri. Keenam, menyediakan cairan pencuci tangan di pintu gereja. Warga jemaat dapat menggunakan sebelum dan sesudah ibadah ataupun kegiatan di gereja. Ketujuh,
Persembahan dalam ibadah minggu diberikan tidak dengan menyegarkan kantong kolektor, melainkan diberikan ke kotak di depan oleh masing-masing jemaat. Kedelapan, jabat tangan baik sebelum maupun sesudah ibadah untuk sementara ditiadakan, tetapi dapat dilakukan dengan salam tradisional atau namaste. Yang ketiga, ucapan selamat kepada jemaat yang baru saja ditentukan diaken dan penatua tambahan. Yang pertama kepada Bapak Diaken Abraham Timianto Masloka, yang kedua kepada Diaken Senyatoni, yang ketiga Diaken Sumarniati, dan yang keempat Penatua Parlingga Kultom, serta ucapan selamat dari seluruh majelis jemaat atas peneguhan sidang yang dilaksanakan atas nama Catherine Alice Floresti Monin. Program sapaan pagi dan sore disampaikan kepada warga jemaat bahwa mulai bulan Juni setiap hari Senin pukul 7.00 WITA dan Sabtu pukul 18.00 WITA ada program sapaan pagi dan sore. Program tersebut dapat dilihat di YouTube channel GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Himbauan untuk tertibnya setelah ibadah, jemaat yang duduk di bagian belakang untuk keluar lebih dulu. Bagi jemaat yang duduk di bagian depan, setelah ibadah selesai dapat keluar melalui pintu kiri dan kanan. Demikian penekanan warta jemaat selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita berdiri, dan ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita bersekutu, jadikanlah firman Tuhan, persekutuan ini, untuk terus bertumbuh dalam kehidupan keluarga kita dan juga dalam kehidupan persekutuan, dan biarlah kemuliaan nama Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi